Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sejawat, salam kita apoteker. Hari ini, di kesempatan yang benar-benar istimewa kali ini, saya Rosi. Acara kita hari ini ya ngobrol-ngobrol bareng bersama apoteker sesepuhnya dari Kabupaten Blitar. Beliau ini adalah Bu Heni. Ya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Bu Heni, kalau jenengan ini dulu kira-kira di Kabupaten Blitar ini jenengan sudah berapa lama menjadi apoteker di Kabupaten? Kalau mulainya saya di Blitar itu datang ke Blitar itu tahun 1987. 87. Ayo. Mulai di Blitar 87. Dulu saya di Blitar itu memegang apotek kepunyaan pemerintah daerah. Dulu ada rumah dinasnya. Oh, ngobrol-ngobrol tentang jenengan sudah di Blitar itu sejak 87. Berarti saat itu sudah IAI atau ISFI? Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Sebelum Ikatan Apoteker Indonesia. Kira-kira menurut panjenengan, IAI itu seperti apa dari masa ke masa? Artinya zaman jenengan dulu mulai 87 sampai sekarang berarti kan termasuk saksi sejarah jenengan. Iya, alhamdulillah. Nggih. Jadi dulu itu ISFI itu tidak per kabupaten, tapi per karesidenan. Karesidenan Kediri. Karesidenan Kediri itu mencakup Nganjuk, Kartosono, Pari, Blitar, terus Tulungagung dan Trenggalek. Jadi dulu itu ada namanya ex-karesidenan. Itu jauh-jauh, saya mesti harus naik bis. Kalau hari ini misalnya kumpulnya di Pari, nah kita naik bis ke Pari, gitu, seperti itu. Atau kadang-kadang bareng-bareng sama teman-teman yang waktu itu kan saya masih junior ya, jadi belum punya kendaraan. Jadi naik bank sama yang punya kendaraan. 87 apotekernya di Blitar wonten pinten Bu Heni? Kalau nggak salah apotekernya itu cuma 6 kalau nggak salah. Blitar Raya. Blitar Raya. Blitar Raya hanya 6. Anggota dari PJ Kabupaten Blitar sudah 255. Apoteker Kabupaten Blitar saja tercatat anggotanya 255 anggota. Kalau boleh tahu, itu Bu Heni tasih emut 6 itu sinten mawon Bu Heni? Waktu itu teman saya namanya Bu Yunarti, itu apotek Gianfan. Bu Yun, nggih. Terus kemudian itu ini sudah itu aja. Nggih. Kemudian di mana itu? Kota itu adanya apotek Lofi itu namanya pojokan. Kalau yang Bu Agustin mungkin kira-kira lupa saya kalau itu Bu Lofi, terus ada apotek Ismani 1 namanya Pak Wibisono. Terus apa lagi, pokoknya cuma itu. Istimewa, berarti Bu Heni berhasil menjadi inspirasi buat junior-juniornya yang aku pengen kayak Bu Heni gitu ya. Untuk eksistensinya berarti karena anggotanya hanya 6 berarti eksis sekali ngaten nggih atau malah eksis sekali. Tapi yang suka datang ya orangnya tertentu juga. Tidak 6 itu semua datang. Jadi yang suka datang itu enggak banyak. Cuman yang dari Blitar itu biasanya saya Bu Wiji Blitar. Nggih, apotek. Sebetulnya kalau ketua pertama Blitar Raya itu Bu Wiji. Ngaten. Ya. Tapi Bu Wiji itu karena beliaunya itu enggak begitu suka berorganisasi kali. Terus diserahkan pada saya. Mereka kegiatannya waktu itu apa aja? Ya cuma pertemuan terus yang ngobrol-ngobrol teman sesama apoteker, terus mungkin ada saling tukar pendapat, tukar pengalaman dan seperti itu. Tapi yang paling seneng itu karena ketemu gitu loh.
kita tahu tanggal 18 Juni ya, itu kan diperingati sebagai Hari Apoteker Indonesia. Nah, kita mau tahu sejarahnya apoteker di Kabupaten Blitar dan juga kira-kira mindset saat itu apoteker di Kabupaten Blitar itu seperti apa, Bu Heni? Mulai tahun 80-an sampai dengan sekarang itu apoteker seperti apa gitu maksudnya? Saya bisa cerita dari tahun 87 itu saya masuk ke Blitar. Ya. Waktu itu apoteker itu cuma sedikit sekali dan perannya di apotek itu kurang begitu bagus. Ya. Artinya bahwa apoteker itu ya cuma ada tapi tanpa ada langsung kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat itu jarang dilakukan. Nah, itu beda dengan sekarang. Sekarang itu apoteker dituntut untuk bisa melayani masyarakat. Itu jauh beda. Masyarakat itu tahu ternyata dia pengen sekali dilayani oleh apoteker. Nah, tapi saya di rumah sakit itu tetap saja saya bisa melayani masyarakat, tapi melalui instalasi farmasi. Gitu. Jadi instalasi farmasi rumah sakit itu dulu pelayanan sangat nggak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di rumah sakit. Ya. Begitu saya ditantang oleh direktur untuk meningkatkan pelayanan farmasi di rumah sakit, saya tertantang. Tapi akibatnya adalah saya sendiri, karena saya waktu itu bekerja di apotek daerah. Jadi itu benturan yang harus saya tanggung. Tapi begitulah pengorbanan yang sangat sekarang saya manfaat sangat besar sekali, karena untuk rumah sakit pelayanan di farmasi itu ada hal yang sangat menghasilkan yang sangat besar dan bisa mendatangkan kepercayaan kepada masyarakat, kepada rumah sakit, karena pelayanan kita di rumah sakit itu sekarang ya. Itu jadi saya waktu itu interestnya di rumah sakit karena paginya di rumah sakit. Passion oriented ya. Sekarang. Selanjutnya harapan Bu Heni sebagai seorang senior. Ya, untuk teman-teman sejawat kita, adik-adiknya Bu Heni, adik-adik ya, apa sih harapan dari seorang Bu Heni? Apa sih harapan dari seorang senior? Jadi begini, memang benar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh IAI ya kalau sekarang. IAI bahwa kalau apotek buka itu harus ada. Karena ternyata yang dicari oleh masyarakat sekarang itu adalah apoteker, di mana dia bisa menjawab semua masalah yang bukan berarti tapi memang seperti itulah. Saya sekarang sudah punya apotek sendiri. Itu yang kalau saya belum datang, misalnya saya adik-adik kan sudah datang awal bersih-bersih, saya ditunggu. Jadi harapan saya bahwa apoteker itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sejatinya memang dibutuhkan, terutama untuk bagaimana dia mengelola obat, mengelola artinya mengkonsumsi obat itu harusnya seperti apa. Kalau nggak ada apoteker yang ngerti. Gitu. Dua pertanyaan terakhir, Feni. Nah, yang pertama, kita sekarang ngomongkan semakin ke depan, apoteker itu terbagi menjadi beberapa seminat farmasi. Ada farmasi komunitas, ada farmasi industri, ada farmasi distribusi, dan farmasi rumah sakit. Yang Bu Heni dulu sudah pernah menjajah semuanya, ya, seperti itu. Nah, bagaimana Bu Heni sekarang melihat itu semua? Zaman sekarang kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau
saya melihat itu artinya mengkerdilkan rakyat. Jadi dia itu sekarang tidak global memandangnya, tapi ya global, artinya dia sesuai dengan minatnya aja. Padahal apoteker itu yang ditekor tuntutannya global. Jadi ya kebetulan saya pernah di rumah sakit, jadi saya tahu yang dibutuhkan rumah sakit. Jadi sebetulnya dia itu pengen, jadi saya senangnya sekarang adalah bahwa kalau saya belum datang ditungguin sampai berjam-jam kadang-kadang karena pengen konsultasi. Di apoteker Kabupaten Blitar itu sekarang dan kedepannya itu harus seperti apa, Nathan Beni? Jadi gini, PC itu harus bisa mengayomi kebutuhan anggota. Garis bawahnya kita juga harus mengetahui bahwa dia itu berorganisasi. Jadi tidak sakar. Nah, seperti itu ya kalau bahasa Jawanya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi tidak sakar. Sehingga semuanya harus ada ketentuannya, ada jalur-jalurnya yang harus dilalui. Dan seperti itu. Jangan kita tuh berorganisasi itu harus memahami apa sih organisasi, keperluannya apa, gunakan untuk apa, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Untuk junior pesan untuk pesan untuk semua teman-teman di PC Kabupaten Blitar, monggo Bu Heni. Jadi begini, harapan saya itu juga seperti harapan orang tua semua, orang tua-tuanya apoteker maksud saya. Itu adalah apoteker itu harus mempunyai. Jadi kalau sekarang seandainya masih belum, tidak apa-apa, belajar dengan tempat kerjanya. Nah nanti bisa dipraktekkan di kehidupan sesungguhnya. Seperti dulu saya itu di perusahaan daerah itu tidak salah sekitar 30 tahun. Di rumah sakit juga 30 tahun. Wow. Saya dari situ saya bisa belajar dan mudah-mudahan adik-adik sekarang itu juga mempunyai semangat bahwa apoteker itu harus sebaiknya, bukan harus ya, saya kalau harus nanti salah, sebaiknya memiliki apotek sendiri sehingga alurnya kita bisa setir sendiri. Kalau sekarang kan enggak, kita disetir. Desainnya masih seperti itu. Mudah-mudahan ke depan di Blitar ini, karena saya waktu jadi pengurus, jadi dulu itu saya selalu kalau tiap ada pertemuan saya katakan, adik-adik ayo bangkit, bangun buat apotek. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Siap Bu Heni, matur mbah nuwun sanget sejawat IAI Kabupaten Blitar. Itu tadi obrolan kami ya bersama dengan Bu Heni, Ketua IAI Blitar Raya tahun 88. Maaf, sebelum itu berarti masih Ketua ISFI ya, saya koreksi lagi. Jadi Ketua ISFI sampai dengan IAI di Blitar Raya mulai tahun 88 sampai dengan tahun 2010. Baik. Demikian tadi ya wawancara kita bersama sesepuhnya apoteker Blitar Raya. Pesan dari Bu Heni yang pertama adalah kita sebagai apoteker harus berani, ya Bu Heni, harus berani melakukan praktek mandiri di apotek kita sendiri. Yang kedua adalah seorang apoteker wajib melayani masyarakat secara profesional. Dan untuk semua masyarakat, jangan lupa tanya obat, tanya apoteker.